Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Fatirul Rahab dengan NIM 2103061006 Prodi Peternakan. Di sini saya akan menjelaskan praktikum biokimia dengan Ibu dosen pengampu Ibu Tati Fidianasari SPTMP. Adapun soalan praktikum saya kali ini, yang pertama saya akan menjelaskan proses pencernaan karbohidrat yang terjadi pada non-ruminansia dan ruminansia. Yang pertama, proses pencernaan karbohidrat pada non-ruminansia. Poin pertama, rongga mulut. Makanan dikunyah di dalam rongga mulut sehingga bercampur dengan air ludah. Air ludah mengandung enzim amilase, enzim yang berfungsi mengural karbohidrat menjadi glukosa. Jika proses pengunyahan lebih lama, enzim amilase umumnya akan langsung menjadi maltose. Selanjutnya, poin kedua, tenggorokan. Setelah melalui pencernaan mekanis dan kimiawi pada rongga mulut, karbohidrat kemudian ditelan masuk dan melewati tenggorokan atau esofagus. Pada organ ini, proses pencernaan karbohidrat sama sekali tidak terjadi. Poin ketiga, lambung. Setelah dari tenggorokan, karbohidrat langsung diterima lambung kemudian diolah dan dicampurkan dengan asam lambung atau HCI. Proses pencampuran ini dibantu dengan gerakan kontraksi lambung. Proses ini membuat karbohidrat menjadi lebih cair dan hancur. Cairan ini bisa disebut chymus. Poin keempat, usus halus. Proses pencernaan karbohidrat ini di usus halus melalui beberapa organ penting yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Chymus yang mengandung karbohidrat yang berasal dari lambung diteruskan ke duodenum. Selanjutnya, poin kelima, usus besar dan anus. Ampas makanan yang sudah diserap kemudian bergerak menuju usus besar. Ampas ini kemudian menjadi substrat yang akan difermentasi oleh beberapa mikroorganisme. Sebelumnya akhirnya dikeluarkan oleh anus. Produk utama fermentasi karbohidrat adalah karbon dioksida, hidrogen, dan metan. Sisa karbohidrat yang masih ada kemudian dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya, proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia. Proses pencernaan karbohidrat pada ruminansia dimulai dari mulut. 60% sampai 70%. Kurang lebih pakan ruminansia terdiri dari karbohidrat atau polisakarida. Jadi proses pencernaan karbo pada awalnya dimulai di mulut. Di sini kelenjar air liur akan mengeluarkan enzim amilase untuk memecah plosakarida yang lebih kecil yang tidak akan pecah 100%, sehingga dicerna kembali di dalam rumen. Di dalam rumen akan terjadi fermentasi yang dibantu oleh mikroba. Polisakarida yang lebih kecil akan dipecah menjadi fruktan, sukrosa, pati, selulosa, hemiselulosa, dan pektin. Lalu diubah menjadi glukosa dan dikonversi menjadi pirufat. Kemudian pirufat akan diubah menjadi asetil-CoA dan masuk ke siklus Krebs. Pencernaan karbohidrat dalam rumen menghasilkan metan. Konversi pirufat menjadi asetat dan butirat menghasilkan CO2 dan H2A. Kemudian CO2 dan H2A diubah menjadi metan dan dibuang melalui eruktasi. Dan konversi glukosa menjadi propionat menggunakan H2 dan dapat dikatakan mencegah pembentukan metan. Yang kedua, jelaskan proses metabolisme karbohidrat pada hati. Dalam proses metabolisme karbohidrat, hati berfungsi secara spesifik, yakni menyimpan glikogen, merubah galaktosa dan fruktosa menjadi glukosa, dan gluconeogenesis membentuk banyak senyawa kimia penting dari hasil sementara metabolisme karbohidrat. Hati berperan penting dalam mempertahankan konsentrasi glukosa darah normal. Misalnya dalam penyimpanan glikogen yang memungkinkan hati mengambil kelebihan glukosa dari darah. Yang ketiga, jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminan dan ruminansia. Selanjutnya 3. Jelaskan proses pencernaan protein pada tubuh non-ruminansia dan ruminansia. Proses pencernaan protein pada non-ruminansia. Di dalam tubuh, protein diubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta enzim-enzim yang bersangkutan. Enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis protein antara lain pepsin, tripsin, kemotripsin, karboksipeptidase, dan aminopeptidase. Protein yang telah dipecah menjadi asam amino kemudian
diabsorpsi melalui dinding usus halus dan sampai ke pembuluh darah. Setelah diabsorpsi dan masuk ke dalam pembuluh darah, asam amino disebut sebagai besar langsung digunakan oleh jaringan. Bagian lain mengalami proses pelepasan gugus amin atau gugus yang mengandung N di hati. Selanjutnya proses pencernaan protein pada ruminansia. Pada pakan ternak yang mengandung protein kasar yang terdiri dari protein murni dan NPN atau urea. Selanjutnya protein murni akan diubah menjadi peptida, sedangkan NPN akan diubah menjadi NH3. Peptida akan digunakan oleh mikroba untuk sintesis protein pada tubuhnya. Lalu yang lolos dari degradasi rumen sebagian lagi akan dihidrolisis menjadi asam amino. Selanjutnya yang keempat, jelaskan metabolisme protein di dalam hati. Protein dalam darah dibawa ke hati menjadi asam amino. Kemudian asam amino tersebut ada yang disimpan dalam hati dan sebagian dibawa oleh darah ke jaringan-jaringan tubuh. Asam amino yang dibawa ke hati dikatakan ekstrasel karena sebagian asam amino dalam hati ini kemudian akan dibawa sebagai keluar dari sel atau menuju ke seluruh jaringan tubuh yang membutuhkan. Yang kelima, jelaskan proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia dan ruminansia. Baik, pertama, proses pencernaan lemak pada tubuh non-ruminansia. Pertama, kandungan lemak akan mengalami proses hidrolis terlebih dahulu sehingga menghasilkan lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Seluruh proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan. Asam lemak akan terlebih dahulu bereaksi dengan garam empedu untuk membentuk senyawa sebelum diserap oleh usus. Senyawa tersebut akan diserap oleh jonjot usus dan terurai menjadi asam lemak dan garam empedu. Setelah itu, asam lemak bereaksi dengan gliserol untuk membentuk lemak. Lemak inilah yang dibawa untuk pembuluh getah bening usus menuju pembuluh getah bening dada kiri, kemudian ke pembuluh balik bawah selangka kiri. Poin kedua, proses pencernaan lemak pada tubuh ruminansia. Pencernaan lemak pada ruminansia dimulai dari aktivitas mikroba di dalam rumen terhadap lemak pakan yang akan membebaskan asam-asam lemak tak jenuh untuk kemudian diubah menjadi asam lemak tak jenuh tidak terserap rumen melainkan terus ke alat pencernaan bawah atau usus halus di mana ia akan diserap dan menyatu dengan kilomikron. Kilomikron ini mengandung lemak dan protein serta mempunyai fungsi sebagai alat transport lemak dari usus halus menuju ke jaringan-jaringan tubuh. Kemudian yang keenam, jelaskan proses metabolisme lemak di dalam hati. Proses yang pertama adalah hidrolisis atau lipolisis. Pada proses ini lemak akan diputuskan ikatan ester, trigliserida, fosfolipid, dan glikolipid yang dilakukan oleh bakteri rumen. Pada proses ini dihasilkan asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Hasil tersebut siap dimetabolisme secara lanjut. Asam lemak tak jenuh akan dijumpai juga pada proses ini. Asam lemak tak jenuh akan dipisahkan dari asam lemak, gliserol, dan galaktosa. Yang ketujuh, jelaskan hubungan antara metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak pada tubuh makhluk hidup. Pada bagian terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs. Dengan masukkan asetil koenzim asetil-CoA adalah sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Sekian dari praktikum saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.